dan DPR akan bersama-sama tidak melindungi mereka yang melakukan kejahatan korporasi. Asuransi jiwa, ya Jiwasraya. Jiwasraya merupakan perusahaan yang bergerak di sektor asuransi dengan jenis asuransi jiwa yang berbentuk badan usaha milik negara. Jiwasraya memiliki sejarah panjang. Lebih dari seabad sebelum Indonesia merdeka, perusahaan ini mengalami berbagai banyak perubahan baik dari segi status maupun namanya. Dimulai dari tahun 1859. Nah, perusahaan ini pada awalnya belum bernama Jiwasraya, melainkan bernama Nilmits. Nilmits merupakan perusahaan asuransi jiwa yang pertama kali ada di Indonesia. Nilmits ini didirikan berdasarkan akte notaris William Henry L. Coates. Kemudian, perusahaan ini dinasionalisasikan pada tahun 1957, sejalan dengan program Indonesianisasi perekonomian Indonesia. Berdasarkan program tersebut, perusahaan Nilmits kemudian diubah namanya menjadi PT Pertanggungan Jiwa Sejahtera. Kemudian, sebanyak 9 perusahaan asuransi jiwa milik Belanda dengan inti Nilmits dilebur menjadi satu perusahaan bernama Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Eka Sejahtera berdasarkan keputusan pemerintah nomor 214 tahun 1961. Kemudian nama tersebut diubah kembali menjadi Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Jasa Sejahtera. Perubahan tersebut berdasarkan keputusan Menteri pada 1 Januari 1965. Kemudian pada tahun 1966, nama tersebut diubah lagi menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa Saraja. Dasar hukum atas perubahan nama tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1965. Kemudian, perusahaan asuransi lain yaitu PT Pertanggungan Jiwa Dharma Nasional dikuasai oleh pemerintah Indonesia dan berintegrasi ke dalam perusahaan asuransi Jiwa Saraja. Kemudian, perusahaan tersebut berubah nama dan statusnya menjadi perusahaan perseroan yaitu Perseroan Asuransi Jiwasraya. Nah, pada akhirnya melalui akte perubahan notaris Sri Rahayu Prasetyo nomor 03 pada tanggal 14 Juli 2003, nama PT Asuransi Jiwasraya diubah menjadi PT Asuransi Jiwasraya Persero dan nama tersebut digunakan sampai sekarang. Nah, meskipun PT Asuransi Jiwasraya ini merupakan perusahaan negara, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan dalam perusahaan ini. Terlihat beberapa tahun yang lalu, perusahaan ini mengalami permasalahan keuangan. Permasalahan keuangan tersebut sudah terlihat sejak tahun 2004. Nah, pada tahun 2004 ini, perusahaan melaporkan cadangan yang lebih kecil dari seharusnya, atau biasa disebut dengan insolvensi. Insolvensi atau risiko pilot mencapai sebesar 2,76 triliun. Nah, selang 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2006, laporan keuangan perseroan menunjukkan ekuitas yang negatif dan aset yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan dengan kewajibannya. Artinya, hutang yang dimiliki oleh perusahaan Jiwasraya jauh lebih besar dibandingkan dengan aset yang ia miliki. Dan tentunya, risiko pilot dari Jiwasraya sangatlah tinggi. Selanjutnya, pada tahun 2008 sampai dengan 2009, defisit perseroan semakin melebar, yaitu sebesar 5,7 triliun pada tahun 2008 dan 6,3 triliun pada tahun 2009. Nah, melihat kondisi tersebut, Jiwasraya mulai mengambil langkah penyelamatan jangka pendek, yaitu melalui skema reasuransi. Berikutnya, pada tahun 2010 sampai dengan 2011, Jiwasraya melanjutkan skema reasuransi tersebut dan mencatatkan surplus sebesar 1,3 triliun pada akhir 2011. Dan pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2012, Bapepam LK memberikan izin produk JS Protection Plan pada tanggal 18 Desember 2012. Nah, pada akhir periode 2012, melalui skema finansial reasuransi, Jiwasraya berhasil mencatatkan surplus sebesar 1,6 triliun. Namun, sayangnya, tanpa skema reasuransi, maka Jiwasraya mengalami defisit sebesar 3,2 triliun. Lalu, pada tahun 2013, fungsi tugas dan wewenang Bapepam LK resmi beralih kepada OJK. Saat itu, OJK meminta Kementerian BUMN menyampaikan langkah alternatif penyelamatan keuangan Jiwasraya serta jangka waktu penyihatan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan Jiwasraya memiliki permasalahan rasio solvabilitas atau RBC kurang dari 120%.
Kemudian, pada rentang tahun 2013 sampai dengan 2016, OJK memeriksa langsung Jiwasraya dengan aspek pemeriksaan investasi dan pertanggungan. Namun, tidak dijelaskan lebih lanjut isi dari pemeriksaan tersebut. Dan pada tahun 2015, audit BPK menunjukkan terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang dan laporan aset investasi keuangan melebihi realita atau overstated dan kewajiban di bawah realita atau understated. Dan pada akhirnya, pada tahun 2016, OJK meminta Jiwasraya untuk menyampaikan rencana pemenuhan rasio kecukupan investasi karena sudah tidak lagi menggunakan mekanisme reasuransi. Setelah mekanisme reasuransi ini berakhir, Jiwasraya kemudian mengalami permasalahan keuangan yang cukup riskan. Pada tahun 2017, OJK mengklaim telah meminta Jiwasraya untuk mengevaluasi produk BJS Saving Plan. Dan pada tahun yang sama, OJK juga mengklaim telah memberikan sanksi peringatan pertama karena Jiwasraya terlambat untuk menyampaikan laporan aktuaria pada tahun 2017. Dan pada saat itu, kondisi keuangan Jiwasraya tampak membaik. Laporan keuangan Jiwasraya pada tahun 2017 positif dengan raihan pendapatan premi dari produk JS Saving Plan mencapai 21 triliun. Selain itu, perseroan juga meraup laba 2,4 triliun, naik 37% dari tahun 2016. Lalu, ekuitas menunjukkan posisi surplus sebesar 5,6 triliun, tetapi terdapat kekurangan cadangan premi sebesar 7,7 triliun karena belum memperhitungkan penurunan aset. Kemudian, pada April 2018, OJK dan Direksi Jiwasraya membahas penurunan pendapatan premi secara signifikan akibat penurunan garansi imbal hasil atas produk JS Saving Plan. Ini merupakan imbas dari evaluasi produk JS Saving Plan. Dan pada tahun 2018, terjadi pergantian direksi Jiwasraya di mana Asmawi Syam ditunjuk menjadi direktur utama. Nah, di bawah kepemimpinan dari direksi yang baru melaporkan kejanggalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN. Nah, indikasi kejanggalan tersebut betul karena Kantor Akuntan Publik atas laporan keuangan tahun 2017 mengkoreksi laporan keuangan interim dari laba sebesar 2,4 triliun menjadi hanya 428 miliar. OJK juga mengenakan denda administratif sebesar 175 juta atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada tahun 2017. Kemudian pada Oktober sampai dengan November 2018, masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai tercium publik. Perseroan mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo kepada nasabah JS Saving Plan sebesar 802 miliar. Kemudian OJK mengadakan rapat dengan direksi Jiwasraya dengan agenda membahas kondisi perusahaan pada kuartal ketiga tahun 2018 dan upaya manajemen Jiwasraya untuk mengatasi masalah perseroan. Pada bulan yang sama, pemegang saham menunjuk Hexa Trisasongko sebagai direktur utama, menggantikan Asmawi Syam. Penyebab utama dari kondisi buruk yang dialami Jiwasraya adalah investasi pada aset yang sangat berisiko. Hal tersebut bertujuan untuk mengejar imbal hasil yang tinggi sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian. Nah, puncaknya pada tahun 2019, Hexa mengungkapkan bahwa Jiwasraya membutuhkan dana sebesar 32 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas. Tidak hanya itu, aset perusahaan juga tercatat hanya sebesar 23 triliun, sedangkan kewajibannya mencapai 50 triliun. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan Jiwasraya? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Untuk penjelasannya, simak penjelasan berikut ini. Untuk saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 orang sebagai terdakwa. Kemudian ditambah dengan 1 pejabat OJK dan 13 manajer investasi sebagai tersangka dalam kasus ini. 6 terdakwa tersebut terdiri dari Benny Joko Saputro yaitu sebagai Direktur Utama PT Hasan Internasional Tbk, kemudian Heru Hidayat sebagai Komisaris Utama PT Terada Alam Mineral, kemudian Joko Hardono Tirto sebagai Direktur Utama PT Maksima Integra. Terdakwa lainnya yaitu Heri Prasetyo dan Hendrisman Rahim sebagai Direktur Utama pada periode Januari 2013 sampai dengan 2018, dan Syah Mirwan sebagai mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya. Sementara itu, pejabat OJK yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Fahri Hilmi, dalam kasus dugaan korupsi Jiwasraya. Nah, dalam perkara tersebut, menurut jaksa penuntut umum ada 7 perbuatan yang dilakukan oleh ke-6 terdakwa. Yang pertama yaitu
Heru Hidayat, Beni Cokro-Saputro, dan Joko Hardono Tirto melakukan kesepakatan dengan Hendrisman Rahim, Heru Prasetyo, dan Syah Mirwan dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana milik PT Asuransi Jiwasraya yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Dan yang kedua yaitu menurut jaksa penuntut umum, pengelolaan saham dan reksadana milik Jiwasraya dilakukan tanpa analisis yang didasarkan pada data objektif dan profesional. Namun, analisis hanya dilakukan dan dibuat secara formalitas bersama. Yang ketiga yaitu Hendrisman Heri dan Syah Mirwan juga membeli saham yang telah melampaui ketentuan yang diatur dalam pedoman investasi, yaitu maksimal sebesar 2,5% dari saham yang beredar. Kemudian yang keempat, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa keenam terdakwa melakukan transaksi pembelian atau penjualan saham dengan tujuan untuk mengintervensi harga yang akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan. Nah, yang kelima, keenam terdakwa mengandalkan 13 manajer investasi dengan membentuk produk reksadana khusus untuk Jiwasraya agar pengelolaan instrumen keuangan Jiwasraya dapat dikendalikan oleh Joko Hardono Tirto. Dan yang keenam, Hendrisman Heri dan Syah Mirwan tetap menyetujui transaksi pembelian atau penjualan instrumen keuangan 21 produk reksadana yang dikelola 13 manajer investasi yang merupakan pihak terafiliasi Heru Hidayat dan Beni Cokro-Saputro, walaupun pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan. Dan yang terakhir, terdakwa Hendrisman Rahim, Heri Prasetyo, dan Syah Mirwan telah menerima uang, saham, dan fasilitas dari Heru Hidayat dan Beni Cokro-Saputro melalui Joko Hardono Tirto terkait dengan kerjasama pengelolaan investasi saham dan reksadana Jiwasraya pada tahun 2008 sampai dengan 2018. Antara tahun 2008 sampai dengan 2018, Hendrisman Heri dan Syah Mirwan sepakat untuk menyerahkan pengaturan pengelolaan investasi saham dan reksadana milik Jiwasraya kepada Heru Hidayat dan Beni Cokro-Saputro melalui Joko Hardono Tirto, sehingga jual beli saham dilaksanakan atas informasi dan instruksi dari arahan Joko Hardono Tirto. Dalam melakukan pengaturan pengelolaan investasi saham dan reksadana milik Jiwasraya, Hendrisman Heri dan Syah Mirwan memilih manajer investasi yang khusus mengelola dana Jiwasraya. Pengelolaan dan pengaturan saham sepenuhnya diserahkan kepada Heru Hidayat dan Beni Cokro-Saputro, sehingga manajer investasi yang dipilih tidak mengetahui secara pasti nama dan saham yang ditempatkan, kualitas dan jumlah saham yang ditempatkan ke dalam reksadana. Saham yang dibeli contohnya adalah saham Trada Alam Mineral milik dari Heru Hidayat secara langsung melalui broker, yaitu PT HD Cipta dan PT Nawibawa Sekuritas yang ditunjuk oleh Joko Hardono Tirto melalui pasar negosiasi yang ditempatkan di Bank Mandiri atas nama Jiwasraya tanpa dilakukan kajian maupun analisis memadai dan profesional. Jadi kesimpulannya adalah para pelaku melakukan korupsi dengan cara menggunakan dana nasabah untuk membeli saham dan reksadana. Akan tetapi saham yang dibeli merupakan saham gorengan atau saham dengan fundamental yang tidak bagus dan dengan pergerakan harga yang tidak liquid. Dan dalam artian bahwa pelaku mengabaikan analisis internal atas saham perusahaan yang dibeli sehingga menimbulkan kerugian investasi. Selain itu, para pelaku lainnya adalah mengintervensi harga atau menggoreng saham portofolio milik Jiwasraya sehingga menimbulkan kerugian atas investasi. Nah, timbul pertanyaan baru, bagaimana cara pelaku untuk melakukan intervensi harga terhadap saham-saham milik portofolio dari Jiwasraya? Nah, dalam mata kuliah investasi dan pasar modal yang saya pelajari pada saat perkuliahan, misalnya hanya dijelaskan dua macam teknik analisa terhadap harga saham perusahaan, yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental. Yang pertama yaitu analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan metode estimasi pergerakan harga dengan melihat harga historis di pasar. Umumnya, pengguna analisa teknikal adalah trader yang ingin memanfaatkan fluktuasi harga untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan analisa fundamental atau fundamental analysis merupakan teknik analisa yang memperhitungkan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi, dan pasar mikro-makro. Dari pengecekan tersebut, investor dapat mengetahui mana perusahaan yang dalam kondisi baik dan bisa dipilih untuk investasi. Untuk mengetahui perusahaan dengan fundamental yang baik, ada banyak metode yang saya pelajari dalam mata
kuliah analisis laporan keuangan yang bisa digunakan untuk menghitung valuasi saham. Misalnya, metode price earning ratio dan metode price to book value ratio. Selain kedua metode tersebut, terdapat satu lagi metode analisa harga saham dan ilmunya tidak dijelaskan dalam proses pembelajaran pada saat saya mengikuti perkuliahan. Metode tersebut yaitu bandarmologi. Analisa bandarmologi adalah analisa yang mendeteksi pergerakan bandar atau big player atau market maker. Analisa bandarmologi percaya bahwa pergerakan harga saham ini digerakkan oleh bandar. Para bandar ini dipercaya memiliki informasi yang paling baik dan strategi yang terencana serta kekuatan untuk menggerakkan harga saham dibandingkan dengan investor retail. Salah satu tersangka dari kasus Jiwasraya yaitu Benny Cukro merupakan market maker atau bandar saham yang paling terkenal di Indonesia. Sebagian besar dari portofolio saham milik Jiwasraya yang merupakan saham gorengan tentunya sangat mudah untuk digoreng atau diintervensi oleh para bandar seperti Benny Cukro. Nah, untuk menghindari kerugian dari investasi saham tersebut, saya ada sedikit tips untuk kalian yang menonton video ini. Yang pertama adalah, apabila kalian ingin melakukan investasi jangka panjang, hendaknya kalian menggunakan analisa fundamental dan menilai kondisi kesehatan dari perusahaan tersebut untuk mengetahui apakah harga saham tersebut sudah murah atau belum. Kemudian, apabila kalian ingin melakukan trading saham, hendaknya kalian menggunakan analisa teknikal atau analisa bandarmologi untuk mengetahui kapan saat yang tepat untuk membeli saham dan menjual saham. Selain itu, agar lebih aman, gunakan stop loss untuk membatasi kerugian yang tidak kita inginkan. Selain saran tersebut, di sini saya juga memberikan saran kepada masyarakat yang ingin membeli produk asuransi agar terhindar dari risiko gagal bayar. Yang pertama, kita harus mencari terlebih dahulu riwayat dari perusahaan asuransi tersebut. Apakah perusahaan asuransi tersebut pernah bermasalah atau tidak? Kemudian, kita harus mengetahui tingkat rasio solvabilitas perusahaan, apakah sudah berada di atas 120% sesuai dengan aturan OJK. Dan ada baiknya memilih asuransi dari perusahaan multinasional karena biasanya perusahaan multinasional itu lebih kuat. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah apabila sudah memiliki asuransi, selalu sempatkan untuk membaca polis asuransi yang sudah dimiliki. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban sebagai pembeli polis asuransi. Baik, sekian pembahasan dari video kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.